Ternyata Anda terseok-seok untuk membuktikan apa yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, bahwa dia hanya hamba Allah, dia hanya nabi, dia hanya rasul kepada Bani Israel. Tunjukkan, bantah pernyataan-pernyataan Al-Quran yang mengatakan itu. Ternyata Anda tidak sampai kepada sumber Yesus. Anda hanya montok pada cerita-cerita Lukas, Paulus in the gang. Jadi saya katakan, Anda adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu dari saya, silakan. Siap. Masih ada waktu? Ada setengah menit, Bang. Iblis mengakui kerasulan Paulus. Yesus sama sekali tidak mengakui kerasulan Paulus. Saya ulang. Iblis mengakui kerasulan Paulus. Yesus tidak pernah mengakui kerasulan Paulus. Sekarang Anda pengikut siapa? Silakan Anda pikirkan. Ya, langsung bisa diambil poinnya ya, Mas Jack. Lanjut 5 menit, Mas Jack. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi saya mengucap syukur ya. Hari ini Ustaz semua mengatakan Iblis mengakui kerasulan Paulus. Yesus tidak mengakui kerasulan Paulus. Permasalahannya, ucapan itu sudah dibantah oleh Alkitab sendiri. Iblis yang mau membelokkan di Kisah Rasul 13 tadi diusir oleh Ini sekalian sekalian penutup karena sudah setengah jam kan ya, closing ya. Oh iya, oke. Ya, lanjut. Oke. Saya langsung penutup ya, Ustaz. 7 menit, Mas, 7 menit. Monggo. Oke, baik. Oke. Terima kasih Ustaz semua. Jadi seperti ini. Apa yang kami sampaikan, teman-teman? Mari saya ajak teman-teman dengan segala kerendahan hati ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya tadi menyinggung dan lain sebagainya. Saya mohon maaf atas semua, Ustaz Wafi, Mbak Rifa, Mas Nandar, Ustaz Suki. Saya mohon maaf. Tapi saya sedang mengajak teman-teman, mari kita menaruh apa yang pada tempatnya. Berbicara mengenai Ustadz Naja, saya pasti akan bertanya kepada Mbak Rifa, Bang Suma, karena mereka adalah orang dekat. Berbicara mengenai Ustadz Naja, tidak mungkin saya mencari sumber kepada orang yang 600 tahun setelah Ustadz Naja. Itu udah logika yang paling sederhana, yang tidak diinjek oleh motivasi apapun. Nah, sementara kita sedang membutuhkan logika yang seperti itu. Nah, sayangnya ketika kita sudah memiliki kacamata, nah ini masalahnya. Yang salah itu ketika kita sudah memiliki kacamata, kemudian kita tutup logika yang benar dengan kacamata tadi. Nah, ini yang sedang saya benarkan di sini dari tadi. Secara kesejarahan, Lukas sejaman. Tulisan-tulisan Lukas ada di abad pertama. Secara kesejarahan, Paulus, Kisah Rasul 2, terus yang kau aniaya itu, ada perkataan Yesus di situ. Secara Lukas adalah orang yang dipercayakan jabatan kerasulan. Jadi mari kita berpikir logis gitu. Sesuatu yang ahistoris, klaim teologis yang ahistoris, itu ya bukan sama sekali, bukan gitu. Klaim teologi yang ahistori itu fiksi. Sesederhana itu. Jadi mengklaim ini pasti bukan, pas setelah dikonfirmasi ayatnya ada ya. Gimana itu? Berarti kan kita yang harus mulai sadar diri. Ternyata yang punyaku ini tidak satu zaman toh. Semuanya mengklaim dapat wahyu dari Tuhan loh. Maka kita turunkan klaim tadi. Dengan cara apa? Hadapi klaim teologi yang menabrak histori. Itu fiksi. Kita harus berani terima itu. Kita nggak bisa lupakan konsili Yerusalem. Kemudian kami memiliki sumber-sumber yang jelas. Kami tidak menerima sumber yang nggak tahu.
langsung bertemu Yesus. Kemudian ketika dikatakan, Musa dari mana dapat cerita tentang itu? Tentang Abraham dan lain sebagainya. Loh, Musa itu di atas gunung 80 hari dia bertemu Tuhan. Saksinya ada nggak? Ada. Saksi non kekristenan ada nggak? Ada. Contohnya Papyrus Ipuwer. Nah ini mungkin teman-teman bisa googling ya, apa itu Papyrus Ipuwer. Papyrus Ipuwer itu membuktikan bahwa ada 10 tulah yang dialami oleh Mesir. Suaranya Mas. Sumber Mesir. Aduh. Ya, Ipuwer membuktikan ada sumber-sumber Mesir yang mengakui ada 10 tulah seperti yang dicatatkan dalam kitab Keluaran. Jadi memang apa yang dikatakan dalam Alkitab itu ada historisitasnya kuat. Karena iman itu harus sejalan dengan historisitas, bukan ahistori gitu loh. Kalau iman sudah nabrak histori itu kan illogic gitu loh. Kemudian sudah diakui ada 10 tulah. Berarti memang tulah yang dilakukan Tuhan itu nyata. Nah, masuk ke Gunung Sinai, di situ jemaat bisa melihat bagaimana turun awan, segala macam kilat sabung nyambur, Musa naik ke atas. Itu saksinya banyak, diteruskan oleh Yosua. Jadi ada saksi di situ. Bukan sesuatu yang eksklusif satu saksi yang kita mana bisa percaya gitu loh. Dengan klaim, oh ini dari Tuhan, semua orang bisa melakukan itu. 1 menit lagi. Itulah kan. Ya, siap Ustaz. Itulah kenapa dalam kesimpulan ini ya, sekali lagi, mari teman-teman saya ajak, larilah ke sumber primer. Sederhana itu. Karena dalam sumber primer sudah jelas, keselamatan sudah ada, jaminan keselamatan sudah ada. Ayo kita cek ke pangkuan sumber primer gitu, yang memang ada pada zaman Yesus dan memang saling terkonfirmasi, bukan eksklusif satu saksi. Menarik ini. Unus testis nulus testis, satu saksi bukanlah saksi, itu di dalam hukum. Nah, Musa itu disaksikan oleh banyak orang, Yesus disaksikan oleh banyak orang. Jadi kesaksian mengenai Yesus yang disaksikan oleh banyak orang itu, yes, bisa dipercaya, teruji, historisitasnya kuat, dan klaim-klaim yang menabrak itu, dia sedang melawan yang namanya kesejarahan, dan itu bagi saya nonsens. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Bang Zuma, closing statement 7 menit yang disampaikan Mas Jack Cita, intinya saksi, dan saksi itu tidak boleh 1, minimal 2. Begitu Bang, lanjut. Oke, baik. Jadi Yesus, Musa ketika menulis tentang Abraham alaihissalam, tidak ada saksi yang datang kepada Musa untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada diri Abraham. Tak ada saksi. Ya, itu. Tapi diterima sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian tadi ketika dikatakan Ustaz Najak berpesan, Ustaz Najak berpesan supaya orang-orang itu jangan percaya kepada Uni Rifa, Akhi Sugi, dan orang-orang yang ada di sekeliling Ustaz Najak. Tapi 2000 tahun kemudian justru menjadikan Uni Rifa dan Akhi Sugi ini sebagai sumber. Sementara Ustaz Najaknya berpesan jangan percaya kepada mereka. Mereka adalah penyesat. Tapi kemudian ada yang menjagokan mereka, yang dikatakan sebagai ahli Taurat, orang Farisi. Kan lucu gitu. Ya, itu yang dijadikan sebagai sandaran. Belum lagi ketika dianggap sebagai konsili apostolik atau konsili Yerusalem itu sebagai acuan untuk pembenaran. Itu hanya etika Kristen, itu tradisi Kristen. Orang Yerusalem, orang yang memahami Taurat tidak pernah menganggap bahwa konsili Yerusalem itu adalah sebuah kebenaran. Itu internal gereja. Jadi naif kalau itu dianggap sebagai pembenaran, suatu kebenaran yang hanya sifatnya pembenaran. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Firman yang mana? Firman yang Yesus terima. Firman Allah itu yang keluar dari mulutnya Yesus, bukan dari mulut Lukas, Markus, Matius, bukan. Apalagi Paulus.
Yohanes 8 nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Jadi sumber primer itu Yesus. Siapa Yesus ya harus akui berdasarkan pengajaran Yesus. Siapa Paulus ya harus akui siapa Paulus menurut Yesus. Tapi karena tidak ada cerita Yesus tentang Paulus, ya telan aja. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus ketika menyampaikan sebuah berita, itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa. Masih ada filter-filter. Ini Anda tidak ada filter. Antara Yesus ke Paulus tidak ada. Tapi Anda terima kemudian dia sebagai narasumber, dia sebagai sumber primernya Anda. Sementara yang harusnya menjadi sumber itu adalah Yesus itu sendiri. Kemudian Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan. Berarti Yesus ketika sebagai sumber di tengah-tengah Bani Israel, kalau Paulus itu adalah sumber primer yang mengatakan dirinya adalah sebagai rasul, maka Paulus kudu wajib hukumnya duduk bersanding dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang menerima firman yang Yesus terima dari Tuhan hanya mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Berarti ajaran Yesus dan ajaran dan kesaksian Paulus itu sudah jelas. Kesaksian Paulus, kesaksian Lukas, dan kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya sudah tolak belakang. Jadi sumber Anda itu kacau, tidak sesuai dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Yohanes 12 nomor 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Yesus sangat berhati-hati memberikan narasi tentang dirinya, tentang Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus sangat berhati-hati, terukur sesuai dengan porsinya dia sebagai utusan. Paulus berbicara seenaknya dia. Begitu juga Lukas berbicara sesuai dengan apa yang dia saksikan terhadap kesaksian-kesaksian orang yang ada di sekelilingnya. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus itu murni menceritakan firman yang diterima dari Tuhannya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu diterima, Paulus itu begini dan begono, Anda harus tahu orang-orang sesama Paulus itu berselisih dengan Paulus itu sendiri. Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus berselisih tentang nama orang yang bernama Yesus. Belum lagi ketika Paulus ini ditolak oleh orang-orang sesamanya. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 18 nomor 13. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah Paulus, orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam bait Allah dan menjadikan bait Allah kita ini sebagai tempat yang najis. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Kemudian Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri mereka bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi narasi yang Anda bangun itu terbantahkan oleh kitab Anda sendiri bahwa Paulus itu bersanding dengan murid-murid Yesus. Nggak ada. Murid Yesus itu sudah dibasmi sesuai dengan nubuatan Yesusnya. Lalu kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ya, di dalam nomor 5, di situ dikatakan telah nyata kepada kami Bani Israel bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini adalah penyakit sampar, orang yang menimbulkan kekacauan di antara sebuah orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab
dan bahwa dia Paulus adalah tokoh dari sekte orang Nasrani. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Jadi kalau hari ini Anda kemudian membela Paulus, silakan aja, itu hak Anda. Sayangnya Yesus tidak mengenal Paulus. Titik jurang pemisahnya antara ajaran Islam dan Kristen, ajaran Islam sejalan dengan ajaran Yesus, ajaran Kristen sejalan dengan ajaran Paulus. Sedangkan Yesus dan Paulus tidak pernah bertemu, tidak pernah kemudian jabat tangan untuk mengajarkan satu misi pengajaran. Demikian, terima kasih. Oke. Diskusi pada malam hari ini kalau boleh saya simpulkan ya, Siang hari, Ustaz. tanpa menyudutkan salah satu pihak. Siang. Udah lapar kayaknya adik saya ini. Ya. Jadi dari Mas Jack ya, Mas Jack kita itu berdasarkan kisah para rasul pasal 9 bahwa Saulus atau Paulus ya itu pernah didatangi suara Yesus. Itu sumber primer yang beliau bawa ya. Dan itu adalah tulisan Lukas, yang Lukas adalah tangan kanan Paulus. Sedangkan Bang Zuma memahami seluruh apa yang disampaikan Yesus tidak pernah menyinggung orang yang namanya Paulus, tapi ada singgungan dari Yesus bahwa berhati-hatilah pada para penyesat. Mungkin itu penutupan dari diskusi pada siang hari ini, teman-teman, ikhwan fillah. Ini tanpa hujatan ya teman-teman ya, sesuai keimanan masing-masing ya, sesuai data yang difahami masing-masing. Seperti itu. Mas Jack Cita nanti jam 8 malam apa siap atau tidak? Halo Ustadz, saya coba ya Ustadz ya. Saya coba nanti malam jam 8. Karena Iya, harusnya karena- kan jadwalnya kan hari ini jam 1 kan. Tapi seperti yang udah diketahui, memang saya itu tertiba gitu loh Bang. Setelah tertiba saya masuk kayak tadi, ada Uniriva, ada Bang Suma, tertiba di tempatnya Rantai Perak kan. Ya itu lagi Kalau Naja. Kalau nanti jam 8 bisa diskusi, karena kemarin jenengan diskusi masalah penyalipan dengan saya dan Ya, bawa istilah Bang Zuma seolah bertentangan dengan saya. Nanti jenengan enggak apa-apa bawa teman satu, saya sama Bang Zuma. Kita bahas penyalipan nanti ya. Oke, saya usahakan ya Ustadz Naja, tapi saya akan kabari Mas Kores nanti. Iya. Ajak ini Bang Jack, ajak si Rantai Perak karena kebetulan dia tantang saya juga untuk Iya, debat sebentar. Bang Rantai Perak kan mau debat sama Bang Suma. Jadi Iya, mungkin kalian kalau kita dua lawan dua. memang saya gini Bang Suma. Kalau saya tuh lebih suka one on one gitu loh. Saya jarang kalau bertim gitu tuh jarang mau gitu. Iya. Kemarin Mbak Rifa juga minta gitu kan, cuman saya nggak bisa kalau bertim. Jadi mungkin kalau nanti malam ya saya usahakan ya Ustadz Naja. Iya. Iya. Soalnya Nanti kemarin malam tidak bisa. Saya coba. Iya. kabari Ustadz Naja melalui Mas Kores. Oke, siap. Soalnya Ya, kemarin saya juga Terus kan sholat jenengan kan, Ustadz? Keputus sholat. jenengan bawa Ya, saya Bang tahu. Zuma gitu, seolah-olah saya bertentangan dengan Bang Zuma. Jadi nanti kita bahas penyalipan, saya sama Bang Zuma, jenengan sama Rantai Perak. Gitu ya. Kalau saya sih enaknya satu-satu sih Ustadz Naja. Tapi ya let's see lah, monggo nanti seperti apa. Saya bisa atau tidak bisa, saya kabari kepada Mas Kores. Gak apa-apa ya Oke. Ustadz Naja. Iya, nanti di mana ini tempatnya? Saya akan tele Mas Kores karena saya sering telean sama Mas Kores. Telegram, Oke lah. pakai Telegram. Ya mungkin Oke, itu dulu. Teman-teman, Mbak Rifa, Mas Nandar, Ustadz Zuma, Ustadz Sugi, Bang Naja, saya izin turun. Siap. Ya, terima kasih siap. semuanya. Saya mohon maaf. Sama-sama Bang, Saya terima kasih salah. sama-sama. Terima kasih Ya, teman-teman. saya juga minta maaf Oke. kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Masya. Terima kasih Ustadzku, Ustadz Juma, Ustadz Wafi, Unirifa. Ustadz Zuki. Unirifa ini Halo. sholat tarawih dah. Ketiduran dia. Kok lama banget Kemarin itu gini Bang, kan bahas penyalipan, saya sama dia berdua di roomnya Mbak Lia. Dia mengatakan kalau menurut Bang Zuma, keimanan yang tidak sesuai historis itu tidak masuk akal. Nah, sebelum dia menyampaikan seperti itu, dia nanya dulu ke saya, menurut Anda, Mas Naja, ketika ada keimanan yang tidak sesuai historis, kira-kira menurut Anda itu benar atau tidak? Saya jawab, lihat dulu kasusnya apa, dan lihat dulu siapa yang menceritakan sejarahnya. Saya gitu Bang, gitu.
Kalau yang menceritakan Iya, iya, iya. sejarahnya itu tidak dipercaya, ngapain kita percaya meskipun sejarah itu ada? Oh, kalau menurut Bang Zuma enggak, Bang. Menurut Bang Zuma itu mutlak. Kalau sudah ada sesuai sejarah itu ditolak gitu. Nah, narasi itu diframingkan ke saya, Bang. Padahal ya intinya sama saja nanti, karena saya yakin kalau yang menceritakan itu Paulus, ya kita tidak akan percaya gitu, meskipun sejarahnya ada gitu. Siap. Ya itulah sebabnya saya katakan tadi bahwasanya sumber primer yang Anda maksud itu kan harus bertemu dengan Yesus. Mm-mm. Kan gitu. Iya, dia memutlakkan jawaban Bang Zuma itu dikira kalau sudah sesuai sejarah, apapun sejarahnya, itu berarti benar. Berarti keimanannya benar gitu. Sedangkan saya jawab tergantung siapa yang ngabarkan. Tapi nanti